Di lapangan ini Pak, katanya ngurus sertifikat itu bisa sampai 8 bulan, paling cepet 2 tahun setahun. Sebenarnya gimana sih? Jadi memang yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam rangka kegiatan terhadap aset-aset yang mereka miliki tentunya ada 3 hal. 3 hal. 1, Prosedurnya bagaimana? prosedur bagaimana? Kemudian 2, jangka waktunya jangka berapa? waktunya berapa lama? Oke. 3, 3, Eh. biaya. biaya. Itu. Kasus pertanahan ini memang sering terjadi di seluruh Indonesia nih ya, apalagi yang lagi gencar-gencarnya yang ada di Jakarta Utara. Nah, kemarin ada kasus yang Jakarta Utara katanya ya bermasalah nih, tanahnya tanah ya anggota. Tapi saya mau mendengar sebenarnya dalam sistem pertanahan itu seperti apa dan apakah tanah ini bisa jadikan kaitan dengan bisnis ya. Hari ini gitu ya ada segmen namanya ngobrolin permasalahan di DKI. Hadir jadi narasumber yang luar biasa terkait pertanahan yang ada di DKI Jakarta dan langsung saja ada Pak Mahfud. Tepuk tangan untuk Pak Mahfud. Wah, ini Kanwil DKI Jakarta. Sebutkan namanya Pak Mahfud dari mana? Selamat siang Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mahfud Effendi. Ya, bukan Mahfud MD jelas. Bukan. Oh, bukan. Effendi. Oke. Effendi ya. Jadi saya dinas di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai pejabat fungsional penata pertanahan ahli madya. Oh. Ya. Yang tugasnya apa, Pak? Tugasnya meliputi kegiatan-kegiatan menyangkut di bidang pertanahan khususnya penetapan hak dan pendaftaran tanah. Oh, penetapan hak dan pendaftaran tanah. Artinya untuk proses balik nama bisa juga di situ. Bisa juga. Nah, ini terkait masalah investasi ini, Pak. Ya. Sebetulnya pentingnya apa sih, Pak, kalau kita punya tanah itu harus SHM, Pak? Kan banyak di DKI Jakarta ini ada yang girik, perfounding Iya, gitu ya. iya. Yang masyarakat tuh susah untuk ngurusin sertifikat. Dugaan dan masyarakat umum tuh bilang ngurus sertifikat tuh itu tanah tuh susah banget di BPN. Itu sebenarnya susah apa gampang sih, Pak? Atau memang udah bagaimana caranya? Katanya ada yang 2 tahun, 1 tahun. Sebenarnya tuh berapa lama sih ngurusin? Ada juga bilang ada 5 hari gitu ya. Itu seperti apa? Ada yang bilang gini, 5 hari? Wah, itu mah pasti orang dalam kan gitu ya, Pak. Ini kan dugaannya. Nah, sebetulnya gimana, Pak Mahfud? Jadi memang tanah itu harus bersertifikat. Oke. Jadi tanah bersertifikat itu penting, itu tentunya untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah di atas bidang tanah itu. Kita ketahui dalam rangka pembangunan ataupun investasi tentunya membutuhkan tanah. Ya. Tanah saat ini harganya tinggi, jumlah kebutuhannya banyak dan tanahnya sendiri terbatas, sehingga tentunya dengan adanya itu tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan pertanahan. Makanya diperlukan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum, kemudian untuk legalitas baik subjek maupun objeknya, kemudian juga sebagai perlindungan. Di samping itu juga sebagai untuk kegiatan tertib administrasi pertanahan. Dan yang terpenting dengan adanya sertifikat tanah khususnya bagi tanah-tanah aset pemerintah itu asetnya tidak akan hilang. Maksudnya aset tanah pemerintah tuh seperti apa, Pak? Aset tanah pemerintah misalnya aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke. Aset BMD. BMD. Itu perlu sekali disertifikatkan. Dan tentunya dengan pensertifikatan ini nantinya menambah daya guna. Apabila sudah bersertifikat kan bisa dijadikan jaminan agunan di bank. Di bank. Oke, Iya. itu kalau di bank. Pertanyaannya kalau misalnya kemarin tuh kayak baru 2 minggu atau seminggu yang lalu gitu ya, Pak Wamen itu memberikan sertifikat ke Pemprov DKI Jakarta. Ceritanya gimana betul, tuh, Pak? Ya. Jadi itu dengan aset yang begitu banyak kemarin diserahkan oleh Bapak Wakil Menteri aset-aset Pemprov. Oke. Nilainya triliunan. Wow, triliunan. Kemarin yang dibagikan jumlah sertifikatnya sebanyak 499 bidang. Wih,
Berarti sama kayak Maut. Nah, itu dalam rangka kado ulang tahunnya Mas Kado Dimas. ulang tahun. Kado Wah, ulang tahun. berarti Kementerian ATR BPN peduli banget nih belikan kado ulang tahun kepada Iya, Pemprov karena DKI. menyangkut aset. Jadi Oh. aset pemerintah itu memang harus terdaftar dan sudah mempunyai sertifikat. Oh. Kembali lagi Mas Dimas, Nggih. pertanyaan Mas Dimas yang sangat menarik tadi terkait ngurus sertifikat itu lama. Jadi memang yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam rangka kegiatan terhadap aset-aset yang mereka miliki, tentunya ada 3 hal. 3 hal. 1, Prosedurnya bagaimana? prosedur bagaimana? Kemudian 2, jangka waktunya berapa? jangka waktunya berapa lama? Oke. Ketiga, biaya. biaya. Itu. Jadi kita memang perlu keterbukaan terhadap hal tersebut. Nah, ini di Kementerian ATR BPN di bawah pimpinan Bapak Nusron Wahid ini sudah aturan-aturan yang ada sudah jelas mengenai baik itu prosedurnya, tata caranya bagaimana, syarat-syaratnya apa, biayanya berapa, sampai jangka waktunya berapa. Sampai jangka waktunya berapa? Nah, terkait tadi disampaikan ada yang 5 hari bisa selesai. Nah, itu tergantung jenis permohonan. Nah, jangan sampai salah. Jadi Ya kan, ada yang 5 hari, ada yang 98 hari gitu ya. Iya, betul. Dan seterusnya itu tuh makanya bedanya apa sih Pak? Nah, ini saya mau tanya salah satu layanan BPN atau pertanahan ini yang tercepat itu dan termurah itu apa sih Pak? Jadi layanan yang paling tercepat pengecekan sertifikat, Wah, termasuk 7 layanan prioritas. Oke. Ya. Jadi itu sekarang pengecekan sudah sistemnya online. Jadi tinggal bayar 50.000, nanti diadakan pengecekan melalui PPAT. Nah, itu langsung tanpa tatap muka lagi. Wah, jadi kalau pengecekan sertifikat 50.000 Pak. Iya. Tapi katanya ada di orang tuh di pihak ketiga bisa sampai 1 juta Pak, 1,5 juta. Itu sebenarnya itu gimana sih? Kalau kita di BPN itu sudah ada PP 128 2015 mengatur tentang biaya-biaya tarif mengenai penerimaan negara bukan pajak. Oh, PNBP. PNBP. Itu Oke. yang nanti disetorkan di Bank Persepsi. Itu surat perintah setor itu aja. Oh, oke. Dan Jadi- itu berapa lama prosesnya Pak? Tadi kalau pengecekan 1 hari selesai. 1 hari. Iya, pengecekan. Katanya ada yang seminggu Pak pengecekan sertifikat. Ya, Itu- kalau itu kan setelah SPS itu di SPOP kita itu 1 hari. Oh, Iya. wah ini Kalau oh. peralihan hak Peralihan jual hak. beli 5 hari. Oh, kalau peralihan berarti Itu baik sudah nama ya. setelah mereka membayar surat perintah setornya. Oh, Balik SPS-nya. nama, iya, peralihan Oh. haknya. Nah, begitu SPS sudah baru kita maksimal proses. Ya, proses. Oh, Jangka waktunya seperti itu sebabnya. oke. Nah, jadi jangka waktunya, Pak mau tanya Pak. Sebetulnya tadi kan kalau girik Ya, perfounding Iya. itu sebenarnya surat tanah bukan sih Pak? itu merupakan tanda bukti hak kepemilikan lama. Tadi ada petok, PPL yang sejak PP 18 2021 itu hanya digunakan sebagai penunjuk, bukan alas hak lagi. Oh, bukan yang lasak lagi. Ya, di penunjuk, jadi penunjuk untuk kegiatan pendaftaran berikutnya. Oke. Ya. Jadi berarti berarti itu kalau misalnya saya cuma punya girik doang nih. Belum kuat. Belum kuat. Makanya ya harus segera disertifikatkan. Nah, Didaftarkan. pertanyaannya, ngurus sertifikatnya itu kan satu nggak mudah Pak. Harus minta referensikan dulu ke kelurahan, harus minta alas hak dulu, harus minta ahli waris dulu. Nah itu sebenarnya berapa lama sih ngurus sertifikat dari girik Pak menjadi SHM? Jadi kalau terkait SPOP yang sudah kita atur, jadi kita perlu pahami dulu. Oke. Jadi ada dua jenis tanah Oke. di Indonesia. Oke. Ada tanah APL, APL. areal penggunaan lain, Oke. dan tanah yang masuk kawasan kehutanan. Kawasan kehutanan. Oke. Nah, tupoksi kita bekerja di areal penggunaan lain untuk pensertifikatan. Oke. Nah, di situ ada beberapa jenis alas hak. Ada yang berupa tanah negara. Negara. Kalau di Jatika ini ada yang berupa girik Girik. atau pepel itu yang Apa biasa. pepel Pak? Kalau di Jawa pepel. Pepel. Ya, kalau di sini girik. Oh girik. Letter C. Letter C. Iya, Letter C. letter Pepel. C. Girik. Kalau surat hijau Pak?
Suradju Surabaya. Oh, Surabaya, hanya Ya. Surabaya aja. Kalau Ya. DKI Jakarta namanya apa, Pak? Girik, perfounding, kebanyakan. Kalau itu tanah bukti-bukti lama ya ada Egendom Verponding. Oke. Kemudian kalau C-nya itu lama Verponding Indonesia. Oh. Itu harusnya sejak tahun 80 sudah harus dapat. Oke, baik lagi Pak. Oke. Girik itu berapa lama? Ayo. Jadi pertama kali permohonan yang harus kita siapkan, masyarakat menyiapkan data-data kesiapan kelengkapan berkas. Jadi kegiatan pertama yang harus dilakukan yaitu mengadakan kegiatan pengukuran untuk mendapatkan peta bidang tanah. Oke, berarti pengukuran peta bidang tanah. Misalkan saya masyarakat umum sipil biasa gitu Pak. Permisi Pak, saya mau daftar sertifikat saya dong. Kan gitu ya. Beli formulir dulu. Oh, beli dulu. Beli atau Ini- ngambil? Kan memang bayar Pak. Ya, kan ada yang bisa cetak langsung secara aplikasi. Aplikasi. Di print kemudian diisi Mm-mm. semuanya, dipenuhi setiap Form-formnya. isian form-formnya. Heeh. Kemudian tentunya alasan atau dia apa bukti yang punya itu harus ada keterangan surat pernyataan dari desa, Ibaratnya dari kelurahan. dari kalau kelurahan. di DKI Jakarta. Oh, kalau DKI kelurahan. Kelurahan. Itu berarti daftar dulu. Iya. Daftar dulu, kemudian ada formulir lah, ambil formulir Formulir, dulu. ya. Oke. Kemudian ada persetujuan tetangga yang berbatasan Ah. harus ditandatangani sebelum dilaksanakan pengukuran. Oke, berarti artinya tangan Siapa? kiri tanda tangan sama formulir fotokopi itu. KTP. Iya, kok identitas diri penting, KTP, Oh. KK, SPPT. Kalau orangnya sudah meninggal, Pak? Yang mohon ya ahli warisnya. Oh, bukan, maksud saya tetangga kanan kiri kosong. Nggak ada orang, nggak ada kabar. Misalkan nggak kenal, oh tetangga saya kosong nih. Ya sedapatnya itu harus ditandatangani. Kalau memang kan mesti ada siapa yang diberi penguasaan secara fisiknya. Betul. Pertanyaannya adalah orang yang tinggal di situ Mm-mm. atau yang pemilik yang sudah dapat sertifikatnya yang ada di situ. Kalau yang jelas kalau sudah ada bersertifikat ya pemilik tanah. Pemilik tanah yang berhak, ada berhak. di situ. Oke, berarti pertanyaannya kalau yang tidak ada, Kalau tidak ada ya misalkan udah meninggal. Bukan, nggak tahu. misalnya sertifikat udah sertifikat kanan kiri nih. Iya. Tapi dia udah meninggal nih. Apakah ahli warisnya Ahli juga? warisnya bisa Oh, datang nggak di situ. apa-apa. Ya, Oke, yang sebagai ada- saksinya ya nanti iya, ya. sebagai saksi. Nah, singkat cerita apa lagi, Pak? Setelah kemudian semua berkas tadi sudah ditandatangani, didapatkan ke kantor. Nah, sekarang ini ada pelayanan pengukuran berjangka waktu. Oke, artinya Pak. Jadi artinya nanti kalau sudah ditentukan jadwalnya kapan dilaksanakan pengukuran, itu dalam waktu 3 hari sampai 5 hari jadi. Maksudnya Pak? PBT-nya, peta bidang tanahnya. Ah, yang benar. Nah, ketentuannya itu. Ngomong di kita begini, ya kan? Aslinya gimana? Pengukuran berjangka waktu seperti itu. Tetapi dengan syarat mereka kan diberikan surat pernyataan. Nah, terus Kalau pada saat di lapangan misalnya tidak bisa menunjukkan tanda batas yang tidak terpasang, ya nggak bisa jadi. Kemudian surat-suratnya kurang. Ternyata di lapangan ada sengketa batas dengan tetangganya nggak bisa diselesaikan. Ya berkasnya ditutup. Nah, maksudnya gini. Harus persiapan. Masyarakat itu tuh bilang gini, katanya 5 hari, tapi berkasnya dulu mana? Iya, Kan gitu lengkap. 5. Dan tidak Kalau ada nggak lengkap permasalahan ya di nggak lapangan. bisa, betul ya Iya, Pak ya? harus ada permasalahan. Makanya Tidak harus ada lengkap dulu permasalahan. berkasnya, masuk bayar SPS, itu langsung argonya. Ya, argo jalan. Setelah janjiannya tanggal berapa, selama di lapangan tidak ada permasalahan dan kemudian tetangga-tetangga yang berbatasan diundang lengkap, ya kita jalan. Dipetakan. Jadi berapa lama? 3 hari, Pak? 5 sampai 5 hari. Iya. 5 hari. Wow, Wow, luar pelayanan biasa. berjangka waktu ini. Jangka waktu, oke. DKI hampir semua sudah. Wow, keren. Terus kemudian Pak, habis dari situ? Mas Dimas kalau nggak salah hadir waktu launching itu. Wah, yang mana dulu ya? Wah, saya launching itu kapan tuh? Terus habis itu Pak gimana, Pak? Nah itu setelah kegiatan ini untuk pendaftaran tanah pertama kali Mas Pertama Dimas, kali. yang jadi bahan kita ini masalah yang kaitan dengan girik ya. Girik, betul. Kemudian setelah itu didaftarkan lagi untuk kegiatan pendaftaran pemeriksaan tanahnya. Oh, kegiatan pemeriksaan tanahnya. Ya ada nanti Ngukur. ngukur sudah tadi Oh, kan. sudah tadi ya? Tahap 1 ya. Oh, sudah tadi. Itu Habis tahap itu, Pak? 2 sudah Tahap 2, oke. ada produk peta bidangnya. Nah, kemudian didaftarkan lagi dengan seperti tadi, mengisi formulir dilengkapi semua. Ada kegiatan lagi namanya pemeriksaan tanah di lapangan. Oh, Masih ada pemeriksaan tanah di lapangan. Iya. Apa singkatannya, Pak? Pemeriksaan PT di lapangan. Wah, DL di lapangan. Jadi wah, gitu di ya. situ juga harus menghadirkan pemohon harus hadir, harus dari kelurahan juga harus hadir.
tetangganya kalau bisa dihadirkan, kita pemeriksaan tanah lagi. Mau Pak, ini kan tertulisnya kan ada nih 98 hari 3 hari. Nah itu tahapannya Mas Dimas. Iya. Itu kan masih ada setelah di panitia pemeriksaan masih ada proses Pengumuman lagi selama 30 hari. 30 hari. Iya. Oh, totalnya jadi berapa? Ya itu tadi yang disebutkan Mas Dimas. Wah. 98 hari itu pun kalau selama dalam masa pengumuman tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang lain. Oke, berarti resminya itu 98 hari. Kalau tidak ada keberatan dari pihak lain. Iya. Pertanyaannya, di lapangan ini Pak, katanya ngurus sertifikat itu bisa sampai 8 bulan, paling cepat 2 tahun setahun. Nah, apakah memang lama seperti itu? Hampir rata-rata kok hampir mirip-mirip atau yang kedua, Pak? Masyarakat itu sebenarnya banyak yang bilang nggak dikasih tahu nih, bukan kasih tahu, belum teredukasi bahwa orang sampai di mana posisinya, masyarakat itu segambreng, petugas panitia cuma seiprit. Maksudnya apa? Petugasnya itu cuman hanya 20 orang, tapi masyarakatnya segambreng se-Indonesia, se-Jakarta. Itu kan orang ya. Penentuan jadwal turunnya panitia lapang maksudnya gitu. Jadi kalau masyarakat sekarang sudah ada aplikasi di ATR BPN. Namanya apa, Pak? Aplikasi Sentuh Tanahku. Oh, Sentuh Tanahku. Silakan teman-teman langsung download aja nanti di sini ya Play Store Sentuh Tanahku. Itu kalau kita sudah membayar SPS, kan dapat nomor berkas. Oke. Nah, dari nomor berkas itu kita bisa ngelacak posisinya sampai di mana? Sampai di mana. Oke. Iya, detail itu sudah jelas tahapan-tahapan kegiatannya. Oh, gitu. Ya. Terus habis itu? Nah, setelah itu kan kita kalau memang berkas itu lama di posisi itu, ya kita bisa komunikasikan nanti ke kantor pertanahan. Komunikasikan? Ya, maksudnya komunikasinya gimana? Mungkin saat di lapangan waktu janjian tidak ketemu, misalnya kan, atau berkas ini masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Nah, itu memang harus dikomunikasikan. Kantor pertanahan sendiri berkirim surat biasanya. Nah itu kita berusaha terus menerus merubah percepatan penerbitan sertifikat tentunya sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada. Itu. Oke Pak, saya mau tanya Pak, sebenarnya terjadian mafia tanah itu dikarenakan apa sih Pak? Jadi mafia tanah itu modusnya. Oke. Biasanya itu ada terkait dengan pemalsuan dokumen. Oke. Contohnya apa? Ya surat keterangan atau alasan yang dilampirkan itu palsu. Dinikasikan. Kemudian memang ada kerjasama. Oknum. Ada oknum. Nah, kemudian ada mafia tanah itu bekerja memakai dengan membuat perkara. Ya. Contohnya Pak? Membuat perkara, jadi ada pihak-pihak lain yang nantinya disuruh gugat di atas tanah pura-puranya. Nah, oke, terus? Itu salah satu modus kegiatan mafia tanah. Pemalsuan surat, kemudian bekerjasama dengan oknum, kemudian juga menguasai tanahnya itu dengan dimasuki dulu ilegal, baru kemudian dengan kegiatan-kegiatan lain yang seperti itu. Nah jadi sehingga itulah yang terjadi mafia tanah. Iya. Nah tapi saat ini Pak, ini banyak yang masih belum paham Pak. Itu sertifikat elektronik itu apa sih Pak? Jadi biasanya warna hijau, kenapa jadi warna jadi kuning begitu satu lembar Pak? Dari beberapa halaman. Sekarang sertifikat tanah itu bentuknya sudah elektronik. Jadi satu lembar terdiri dari 2 halaman. Jadi halaman pertama itu memuat tentang nibel, nomor identifikasi bidangnya, kemudian terkait nama pemegangnya, letak tanahnya di mana, luasnya berapa, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Kemudian di halaman keduanya ada peta petunjuk lokasinya. Peta petunjuk lokasi. Iya, itu jadi 2, cukup itu saja. Kalau dulu kemarin ada beberapa lembar. Halaman awal mengenai letak tanah, kemudian ada subjeknya di situ, kemudian ada surat ukurnya, itu beberapa lembar. Nah, dengan
sertifikat elektronik tentunya dijamin dari segi penyimpanan sudah melalui tentunya penyimpanannya sudah terdigitalisasi elektronik. Kemudian kalau ada misalnya hilang, kebakaran ataupun kita datanya sudah komplit ada di kita gitu. Oke. Ya. Jadi semua komplit tuh. Di pertanyaannya gini Pak, saya tuh digital ngeri ya Pak. Nanti diserobot. Itu sudah gini. Itu mana? sudah ini dipikirkan Mas Dimas. serobot ini terus kemudian nanti diganti, terus kemudian diganti orang dalam. Nah, itu ntar gimana? Saya kira Makin- tidak semudah itu. Kita sudah kementerian sudah mengatur terhadap kemungkinan terjadinya itu sudah diantisipasi. data Kortek aja bocor Pak. Ya kita BPN gimana gitu loh ya. Ini langsung Ya, yang semoga- KTP aja bocor Pak. Ini gimana BPN gitu ya? Ya kalau sampai saat ini alhamdulillah proses digitalisasi kita masih aman. Mah nih. Ini jadi teman-teman gak usah khawatir gitu ya Pak ya. Iya, Kalau Anda ngurus sertifikat itu Iya. justru dengan ada digital ketahuan mana oknum-oknumnya. Kan begitu klik kan pasti ada mungkin ada tanda tangannya dia atau sidik jarinya dia. Wah, ini Iya, pasti ketahuan. Dan sudah tidak ada tumpang tindih lagi ya Pak, karena Iya. sudah ada tahu nih. Iya, kita For lab. petakan lagi, kita validasi persil tanahnya, kita pemetaan lagi, kita benahin lagi dari yang analog ke digital. Mantap. Jadi disarankan Mas yang belum masih sertifikat analognya bisa mengajukan perubahan menjadi Pertanyaannya menjadi elektronik. elektronik. Berapa biayanya Pak? Kalau itu kan hanya sekedar alih media biasa, Itu berapa Pak? ya 50.000. 50.000, Oh. kurang lebih 50.000 ya, Iya, kurang 50 lebih sampai seperti itu. 150.000 kurang Iya. lebih ya. Nah sebenarnya tanah di Indonesia ini, khususnya di DKI Jakarta ini kan mahal-mahal nih Pak. Bagaimana sih untuk mengelolanya Pak tanah-tanah yang ada di metropolitan ini supaya bisa menjadi nilai jual yang bagus dan dari sisi kepastian amannya itu kira-kira kita kalau mau beli nih, nah apa yang harus kita lakukan Pak? Ya Mas, yang perlu kita perhatikan ini mengenai pertama objeknya. Objeknya Objeknya itu tanahnya. Oke. Tanahnya itu kita harus lihat secara fisiknya. Hmm. Dikuasai oleh pemegang hak atas tanahnya. Kemudian batas-batas tanahnya jelas. Oke. Kemudian alas haknya. Alas haknya. Yang mantap ya sertifikat tanah. Oh. Iya. Kalau sudah ada sertifikatnya, fisiknya ada. Oke. Kemudian secara subjeknya Mm-mm. dikuasai oleh pemegang hak yang tertulis di atas nama sertifikat, Oke. itu aman udah. Oh. Kemudian jangan lupa juga ditanyakan Apa tuh Pak? dengan tetangga sekitarnya. Batasnya sudah patok-patoknya masih terpasang, ada sengketa enggak dengan tetangganya. Dan kalau untuk kegiatan investasi tentunya juga harus diperhatikan rencana tata ruang wilayahnya. Oh, wah ini rencana tata ruang wilayah nih Pak. Sebenarnya sebutannya apa? RT/RW Pak. RT/RW, Wah, RDTR, RDTR, RTW, RW itu kemudian LSD. Wah, ini Ya. tapi di DKI Jakarta nih LSD-nya kayaknya nggak ada gitu ya. Iya, lahan sawah dilindungi. dilindungi. Ini Jadi melenceng itu dikit yang nih. kalau dia statusnya LSD ya tidak bisa digunakan untuk kegiatan kemudian perindustrian, pemukiman gitu. Pak, ini ada dugaan lagi. Saya tuh sertifikatnya dulu emang SAM dan itu kuning zonanya. Tiba-tiba itu kok jadi hijau LSD. Itu gimana Pak? Apakah ini ibaratnya preman Ini atau gimana nih? Ini dugaan Di ini. DKI masih Ya, bukan di DKI ini. Sorry ini bukan karena ini memang bahas di DKI tapi ini melenceng-melenceng se-Indonesia nih Pak. Itu seperti apa Pak? Jadi pada saat yang lalu telah diterbitkan sertifikat kalau sertifikat analog lama itu jenis tanahnya sebidang tanah misalnya sebidang tanah non pertanian Oke. atau sebidang tanah pertanian. Oke. Nah saat ini itu yang lama misalnya Mas, yang lama itu non pertanian. Nomor pertanian. Non Oke. pertanian kan kita pegang sertifikatnya. Iya. Tetapi pada saat sekarang misalnya Mas mau mengadakan pembangunan atau mengurus IP ternyata itu masuk zona tanah pertanian. Pertanian. Iya. Artinya hijau Pak. Iya. Kak misalnya begitu kan yang Oke. ditanyakan Mas Dimas. Mm-mm. Nah,
kita mengeluarkan sertifikat pada saat itu sesuai dengan existing keadaan tanah yang pada saat itu. Kalau sekarang memang perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian, Oke. kemudian tadi non pertanian ke pertanian. Mhm. Nah itu tentu memerlukan perizinan khusus untuk itu. Oh, bencana khusus. Iya. Pak, ini khususnya di DKI Jakarta nih. Bantaran-bantaran sungai Iya. itu tuh sebenarnya kan banyak, Pak, lahan hijau sebetulnya. Mm-mm. Tapi kenapa masih banyak rumah-rumah yang berdiri di atasnya lahan hijau? Nah, secara menyalahi aturan. Ya. Bagaimana menyikapi BPN ya khususnya di wilayah DKI Jakarta terkait masalah itu? Kok diem aja? Jadi BPN dalam rangka kegiatan legalisasi aset tanahnya masyarakat. Ya. Misalnya kalau memang itu berada di sepanjang sungai, Hmm. kita tidak bisa harus ada persetujuan untuk Dari? penerbitannya dari BBWS atau BBWS itu apa, Pak? Badan Pengelola Wilayah Sungai itu, Mas, yang lembaga-lembaga yang Oke. tergantung jenis lebar GSB? sungainya, ya. Oh, Sungainya jadi ke Cipta Kepangairan atau BB. Jadi memang kalau sempadan itu hmm. kita harus hati-hati untuk menerbitkan sertifikatnya. Hmm. Eh, Terus kalau menerbitkan sertifikat, Pak? Sudah keterlanjuran gitu. Oh iya, terlanjuran apa yang dilakukan, Pak? Kalau selama itu keterlanjuran itu memang aturannya memang belum ada atau bagaimana, sepanjang tidak digunakan untuk bangunan-bangunan yang permanen, saya kira tidak ada masalah. Nanti permasalahannya kalau itu penggunaan tanah itu harus dimanfaatkan untuk misalnya hanya ditanamin gitu, tidak masalah. Tapi kalau bangunan ya nanti Tidak boleh. Sebenarnya timbul tidak boleh. permasalahan. Pertanyaannya gitu ya, kenapa BPN khususnya di wilayah Jakarta gitu ya tidak mentertibkan bangunan-bangunan yang seharusnya itu lahan hijau, yang seharusnya itu tidak boleh dibangun. Walaupun kita tahu bahwa DKI Jakarta itu arek-arek DKI Jakarta bukan Surabaya gitu ya, arek-arek orang-orangnya gitu ya, bahwa wah ini udah pokoknya gas dulu aja, ntar urusan belakangan. Nah, bagaimana menyikapinya? Terus kemudian akhirnya, Pak, membuat Jakarta itu terjadinya banjir, Pak. Iya. Nah, harusnya kan udah ya mau nggak mau kan direlokasi lah. Nggak boleh ngomong bongkar, nggak boleh itu kalau bongkar ntar malah nanti tersinggung gitu ya. Iya. Relokasi yang dimana ini buat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di DKI Jakarta. Nah, memang apakah tugasnya BPN? Enggak nih, bentar tugasnya apa? Pemprov. Wah, gitu kan. Ini ntar takut salah ngomong gitu loh ya. Nah, Mas paham maksudnya. nah, maksud saya kan tadinya kan ini kan buat kita buat kita diskusikan Iya, bahwa iya. sebetulnya itu bukan terkait kami gitu atau mungkin seperti Rananya, ranahnya, iya. tapi saya Itu cuman hanya pastinya. bersuarakan bahwa loh banyak loh aset-aset hijau ini kok malah bukannya untuk penghijauan tapi untuk bangunan-bangunan Iya. gitu ya. Nah, itu juga harus ditertibkan juga. Ya, semoga dengan adanya kita ngobrol permasalahan DKI ini gitu ya menjadi kedengeran lah sama ya Pemprov terkait gitu ya dan seterusnya gitu ya. Semoga bisa menjadi DKI itu semakin lebih tertata, kemudian tertata dan lebih baik lagi. Iya. Pak, ini sebetulnya saya mau tanya juga, Pak. Kalau di dalam surat pertanahan nih, Pak, khususnya di DKI Jakarta gitu ya, ada yang sudah peduli jalan sendiri, Pak. Ya, jalan sendiri. Tapi juga ternyata itu kok nggak sesuai dengan harapan, nggak lebih dari 5 hari. Nah, kemudian ada masalah ini, Pak. Masalah itu dan segala macam. Sebenarnya lapornya kemana, Pak? Masa lapornya ke BPN lagi, orang dia juga ya bahasanya tuh lama gitu ya. Apakah harus lapornya ke misalkan kalau polisi salah kan kemarin ada kan ke mana tuh namanya? Kalau misalkan salah polisinya berarti ke mana tuh? Yang warna itu PM gitu ya, PM-nya kan. Iya. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalkan BPN yang salah, lapornya kemana gitu loh? Ke Ini polisi kah? terkait Bukan salah, pelayanan pengaduan yang lambat. Pelayanan pengaduan yang lambat. Apa yang dilakukan, Pak, kepada masyarakat itu terhadap mungkin atau kantor tanah yang agak lama? Itu seperti apa, Pak? Jadi kalau di kantor pertanahan itu sudah disediakan layanan di loket pertanahan
termasuk layanan pengaduan. Oke. Terhadap layanan pengaduan itu, kita misalnya terlalu lama kan kita membawa tanda bukti nomor berkasnya. Nah, nanti itu tentunya kita layani. Memang mereka tugasnya untuk melayani pengaduan dari masyarakat. Tetapi kalau misalnya tanggapannya tidak jelas dan tidak ada, Betul. ya bisa dilaporkan ke Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Oh, dengan cara Bisa datang langsung atau bersurat. Nanti menyebutkan. Kalau tingkat lebih tinggi, kalau ke inspektorat. Pak, sebelum lanjut kita ngopi dulu Pak. Nih kita ngopi dulu. Wah, ngobrolin permasalahan properti permasalahan Tanah. ada tanah di DKI Jakarta. Ya, di Kadin DKI Jakarta. Nah, ini kita ngopi dulu. Namanya nih kopi white kopi, putih gitu Pak. Oke. Terus ini ada pertanyaan-pertanyaan Pak dari netizen gitu ya. Untuk pelaku UKM ya, UMKM atau saya coba ke bawah pertanyaan-pertanyaan dari bawah gitu ya. Bawah lagi. Oke. Sekarang banyak lahan yang sudah digital. Sejauh mana digital pertanahan yang mempermudah masyarakat untuk dunia usaha, Pak? Ya, tadi yang transformasi digital BPN yang sudah elektronik lebih dulu itu kegiatan misalnya pemasangan hak tanggungan. Itu sudah tidak ada proses tatap muka lagi. Langsung jadi dalam waktu paling lama 7 hari. 7 hari. Kemudian roya elektronik, kemudian surat keterangan pendaftaran tanah. Oke. Itu kemudian ZNT, itu layanan-layanan yang sudah ZNT digital. itu apa, Pak? Zona nilai tanah. Oh, zona nilai tanah. Iya. Oke. Nah, kemudian saat ini ada juga kegiatan namanya peralihan elektronik. Oh, maksudnya gimana tuh, Pak? Peralihan elektronik ini sifatnya digital tapi masih semi, berarti masih harus diserahkan berkasnya ke kantor pertanahan. Oke. Jadi terus ada tadi sentuh tanahku, itu Oke. kan termasuk informasi yang bisa diketahui masyarakat. Di situ kan memuat juga bagaimana prosedur di pertanahan, biayanya berapa sih, kita bisa itu. Kita bisa plotting secara individu. Oke. Karena kita kalau belum terplotting. Oke. Kemudian kita dapat melihat alur berkas kita sampai di mana posisinya. Oh, ketahuan. Yang tadi tanahku. Oke, kalau misalkan ketahuan gitu terus kemudian masih lama, apa yang dilakukan? Ya terus tadi aja seperti inisiatif. sampaikan tadi. Inisiatif lagi, Iya, lapor lagi. Iya, datang ke kantor pertanahan. Lapor. Pak, sebenarnya program-program apa aja sih Pak yang ada di BPN DKI Jakarta itu, Pak? Kalau di DKI Jakarta kemarin sejak tahun 2017 sampai 2023 ada pendaftaran tanah sistematis lengkap. Oh, apa tuh? PTSL. Oke, ya, PTSL. Sejak sampai tahun 2023. Itu kegiatan yang mencakup keseluruhan bidang tanah yang ada di kelurahan kita sertifikatkan. Nah, kemudian ada kegiatan pensertifikatan tanah aset-aset milik Pemprov. Maksudnya gimana Pak? Contohnya? Yang tadi kita serahkan ke Pak Wamen, menyerahkan Pak Gubernur tanah-tanah yang merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke. Kemudian percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf. Oh, ada tanah wakaf juga. Tanah wakaf. Kemudian ada percepatan kegiatan nelayan. Apa tuh nelayan, Pak? Maksudnya? Kampung nelayan, sertifikasi tanahnya. Terkait kampung nelayan, saya ingat sertifikat Jakarta Utara nanti. Jakarta, bukan Kabupaten Tangerang, Pak. Oh, yang dulu tuh, wah itu tuh, wah dia dibahas lagi, wah pingsan itu. Wah. Nah, kemudian ada sekarang lagi umumnya untuk perumahan-perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Oh, MBR. nah itu gimana Pak? Kalau MBR tuh Pak? MBR ini perumahan-perumahan yang mungkin ada program dari Kementerian PKP, ada bedah rumah, itu tidak lanjuti dengan penerbitan sertifikatnya. Oke. Ada proyeknya. Pak, kalau DKI sih targetnya sih kecil. Kecil ya? Iya, karena kan hampir sudah 98% sudah terdaftar sertifikasi tanahnya, peta bidang tanahnya. Peta bidang tanah, PBT ya namanya. Ya. Peta bidang tanah. Dan yang sisanya itu kenapa masih belum juga Pak? Nah itu ada beberapa hal, mungkin ini termasuk permasalahan di DKI. Apa tuh Pak masalahnya? Tanah-tanah yang dikuasai itu
bukan miliknya, berdiri di atas tanah aset pemerintah. Oke. Itu kemudian ada aset pemerintah provinsi atau asetnya TNI Heeh. atau asetnya BUMN, itu yang menyebabkan harus diselesaikan dulu permasalahannya. Tumpang tindih. Oh, ada asetnya. juga, Pak? Iya, ada. Boleh tahu Pak di daerah mana Pak tumpang tindihnya? Kalau permasalahan-permasalahan di DKI ini ada beberapa, asetnya BPN aja ada yang Dikuasai? diduduki, ya, dikuasai oleh masyarakat. Jadi Oh. itu makanya pentingnya setelah kita memiliki sertifikat tanah, ya memeliharanya dan memanfaatkan tanahnya, jangan sampai memanfaatkan tanahnya. ditinggal begitu saja sehingga ada orang yang menyerobot kalau tidak kita manfaatkan. Mantap, luar biasa. Pak, ini lanjut ya. Jadi sebetulnya di DKI ini kan banyak banget kan aset-aset yang tidur, Pak. Cara mengetahuinya gimana sih, Pak? Tidur tuh maksudnya kan tidak ada orang, tidak dimanfaatkan sama orang. Dan kita mau ngeceknya gimana? Boleh nggak kita kucuk BPN, saya dong mau nunjuk nih tanah ini nih kosong. Itu tanyanya ke siapa? Ke bagian apa? Sehingga saya pengen memanfaatkan tanah tersebut atau saya pengen menggunakan tanah tersebut daripada kosong tidur gitu loh. Apa yang dilakukan, Pak? Jadi kalau itu memang pemanfaatan tanah seperti saya sampaikan tadi memang harus benar-benar dilaksanakan. Dan hampir semua tanah yang ada di DKI Jakarta, meskipun lahan-lahan itu tidur atau kosong, ada kepemilikannya. Oh, udah pasti, Pak. Pasti. Jadi kalau Mas lihat bisa di Bumi ATR BPN atau di Jakarta 1, itu tentunya sudah ada NIB-nya. Oh, oke. Kadang-kadang aset-aset pemerintah yang memang belum dimanfaatkan. Oke. Tapi jelas ada kepemilikan. Mantap. Pak, terkait kalau ternyata Pak tanah saya diakuin sama orang. Iya. Saya sudah 20 tahun tinggal di sini. Iya. Tiba-tiba ada orang Pak ngaku-ngaku sertifikat yang sama dan sama gitu ya. Double. Oh. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kemana kita harus mengadu? Katanya seperti itu. Nah, ke BPN ya, BPN sendiri juga ayo tunggu tarsok. Mana ini gitu loh ya. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika ini saya sertifikatnya ganda nih. Sertifikatnya 2, 3 malah gitu ya misalkan. Apa yang harus dilakukan? Jadi Mas Dimas, yang terpenting Mas Dimas sebagai korban atau apa ya? Bukan kata orang-orang nih, misalkan gitu loh ya. Misalkan ini Mas Dimas korbannya banyak gitu loh. Soalnya saya mendengar gitu, Pak. Yang jelas yang pihak-pihak yang terkait atau yang korbannya itu harus menyiapkan dulu legalitas kepemilikan tanahnya mereka. Kalau saya punya sertifikat, ya toh? Dia juga punya nih, lawan juga. Punya. Terus apa yang dilakukan? Itu kita ada bisa di pengaduan, dilaporkan ke kantor pertanahan dengan nantinya melaporkan tentu kronologis peristiwanya apa, kemudian dilampirkan KTP pengadunya apa. Setelah itu kantor pertanahan akan mencoba memediasi. Oke, memediasi. Ya, memanggil para pihak yang tentunya bersengketa gitu ya. Bersengketa atau ini secara umum bersengketa, bisa sengketa batas atau tumpang tindih tadi, sengketa kepemilikan. Nah, itu kita coba kantor pertanahan memediasi. Kalau nggak bisa ditingkatkan wil. Nah, nanti kalau sudah mentok sesama para pihaknya tidak bisa diajak musyawarah mufakat, yang ditempuh yang terakhir. Apa tuh, Pak? Ke pengadilan. Oh, pengadilan. Waduh, terkait pengadilan, Pak. Nih, katanya di pengadilan kalau ngurusin sertifikat tanah itu, yang menang yang punya duit, Pak. Bukan yang punya kepastian hukum punya sertifikat. Saya punya sertifikat lama. Saya udah 30 tahun. Ternyata ini ada baru nih, Pak. Kurang lebih 10 tahun lah yang lalu gitu maksudnya. Kok yang menang kok yang 10 tahun? Usut demi usut dugaan. Nah, katanya gitu ya, dugaan. Oh, dia yang lebih tinggi. Mungkin dia kenal sama yang ini dan dia orang backingan. Itu sebenarnya negara hadir itu seperti apa, Pak? Apa yang dilakukan?
Tentunya dalam proses beracara di pengadilan tentunya harus melampirkan semua Bukti-bukti. bukti kepemilikan itu yang akan diuji oleh hakim untuk perkataan. Jadi memang kalau kita sudah beracara di pengadilan tentu membutuhkan waktu, biaya dan banyak. Mungkin harga tanahnya tidak sampai dengan habisnya uang kita untuk beracara di pengadilan. Wah, itu yang luar biasa gitu ya. Mas. Pak, kalau misalkan ya saya mau beli tanah, ya mau beli properti deh. Langkah-langkahnya apa sih Pak? Supaya saya tidak satu terkena mafia tanah. Yang kedua tidak sertifikat ganda lah ibarat seperti itu. Dan saya aman dan terhindar dari namanya mafia tanah. Apa yang harus saya lakukan step by stepnya Pak? Step by step. Ya. Jadi yang ini agak mengulang lagi ini, Mas Dimas, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi boleh ini dong. Mas Dimas, kalau kita ada orang yang menawarkan tanah lah secara di lapangan gitu ya, kita pertama tanyakan legalitas suratnya. Oh, Dia punya bukti apa? Yang paling mantap tentunya sertifikat atas tanah. Nah setelah itu kita lihat di sertifikat atas tanah itu nama pemegang haknya siapa. Betul. Kemudian luasnya berapa. Oke. Kemudian keadaan objeknya bagaimana. Nah kemudian baru kita ke lapangan. Untuk ke lapangan itu untuk memastikan tanahnya itu ada enggak. Oh, si yang mau beli bener ada nggak nih? Jangan cuma hanya beli sertifikat doang. Kadang ada punya sertifikat tapi barangnya di mana, asetnya di mana gitu ya. Ada yang asetnya di mana tapi sertifikatnya mana gitu. Jadi dua-duanya harus lihat patok batasnya. Dan yang terpenting dilakukan pengecekan sertifikat. Nah, pengecekan sertifikat. Iya, sebenarnya pengecekan sertifikat itu bisa nggak kita sendiri Pak? Atau memang harus pakai pihak ketiga? Bisa. Dengan cara? Sendiri. Kita datang langsung ke kantor pertanahan. Oh, kalau kita sebagai pemiliknya. Pertanyaannya kalau kita sebagai pembeli lewat nanti PPAT. Oh, harus pakai pihak ketiga gitu ya Pak? Iya. Harus pihak ketiga. Karena apa? Karena memang itu dilindungi Iya, data kerahasiaan. Tidak boleh main asal-asal aja. Iya. Nanti orang umum, Jangan langsung wah ya nggak bisa nih. menyerahkan suratnya. Oh iya. Belum dibayar sertifikat diserahkan ya udah. Oh iya. Jadi Iya, toh. maka biar aman ada pihak ketiga lah yang bantuin. Nanti Yang orang akan, tengah segala macam. Kalau sudah tidak ada permasalahan yang akan membuat peralihannya atau jual belinya. Oke, terus Dan kalau itu Mas untuk investasi ini bukan di DKI ya. Di DKI juga diperhatikan juga RT RW tadi tentang tata ruang. oh, perhatikan tata ruangnya. Iya. Dengan investasi kita itu di tanah LSD kita mau membangun perumahan tapi tanahnya LSD itu harus diperhatikan juga. Pak, terkait inovasi Pak. Inovasi apa sih yang ada di Kanwil DKI Jakarta tuh Pak? Supaya masyarakat ini merasa terlayani dengan baik. Ya. Jadi inovasi memang dari kementerian sudah ada. Jadi kita tentunya dari inovasi kementerian kita tingkatkan lagi ditingkatkan Kanwil BPN DKI Jakarta. Jadi dimulai dari sistem antrian. Mas kan tahu antrian loket. Ini kita antriannya sudah online. Oke. Jadi kita kapan datang itu melalui tadi sentuh tanahku. Kalau orang gaptek Pak, orang-orang yang udah Nggak umur tahu, 16, 60, yang 55 itu seperti apa? Juga, Mas. Oh iya, tapi misalkan orang yang yang zaman dulu 50 yang 70 lah gitu, itu apa yang dilakukan Pak? Datang ke kantor pertanahan. Oh, datang aja. Iya, nanti dibantu. Oh, Dibuatkan dibantu sama petugas terkait. Nah, inovasinya apa lagi Pak? Sebenarnya kemudian itu yang pertama. Kemudian pelayanan loket di pertanahan kita juga seragamkan di DKI. Artinya seragam tuh? Ada loket pelayanan untuk misalnya pendaftaran tanah pertama kali. Oke. Loket untuk informasi, pengukuran, untuk pengambilan dan SPS dan pengambilan sertifikat. Oh. Nah, gitu. kemudian layanan-layanan tadi yang sifatnya 7 layanan prioritas. Apa aja Pak? 7 layanan prioritas itu kegiatan misalnya pendaftaran SK. Pendaftaran SK. Artinya? Pendaftaran SK itu tadi kalau sudah dapat SK dari Tanah Negara yang mau tadi dapat surat keputusan, Oke. itu didaftarkan. Itu layanan prioritas. Peralihan. Roya. HT, SKPT. HT itu apa? Hari tanu Pak. Tanggungan. Hak tanggungan. Wah, nih teman-teman, namanya HT itu hak tanggungan. Tanggungan. Banyak orang yang belum paham Pak. Hak tanggungan itu apa sih Pak?
Tanggungan itu apabila kita mempunyai aset berupa tanah, kemudian kita jaminkan ke bank. Oh, ke bank atau ke orang bisa, Pak? Kalau ke orang kan bukan lembaga resmi. Loh, kalau orang misalkan orang pinjam duit sama saya HT kan bisa nggak? Kalau Tanggungan. orang One by one, saya sama orang sipil to sipil. Kalau itu ada akses tertentu yang harus punya akun untuk bisa dicatatkan di secara legal di pertanahan. Oh, Banknya jadi harus punya akun. tapi artinya mungkin bisa ya Pak ya, tapi memang ada harus ada item-item item yang harus dipenuhi. Oke, kemudian apa lagi Kalau Pak? secara pribadi Mas Dimas pinjam uangnya Mas Dimas tak kasih sertifikat, tetapi kan tidak tercatat Mas Dimas. Oh, Kan harus dicatat itu untuk dengan cara kalau catat pakai tanggungan. Tanggungan. Oh, Artinya gitu. Terus apa lagi Pak? Dari keempat tadi kelima banyak ya? Iya itu Tadi kelima. Iya 7 tadi. 7 tadi. Oh, sudah hak tanggungan dan lain-lain. Sengketa, ada sengketa juga. Nah, sengketa beda. Oh, beda. Beda. Oke. Terus dalam dekat ini Pak, program apa? Oh, ini sebelum terakhir. Ini Pak, kalau misalkan Senin sampai Jumat saya kerja Pak, bisa nggak sih tolong bantu Sabtu Minggu tuh supaya saya bisa ngurusin? Emang ada nggak sih Pak program yang namanya Sabtu Minggu tuh Pak? Ada, layanan di hari Sabtu ada. Apa tuh Pak? Layanan lupa namanya ya. Bisa datang ke kantor pertanian hari Sabtu sampai jam 12. Itu iya saya ingat Pak, namanya Pak pelataran. Oh, masih ngetes tadi ya. Bukan. Masih Harusnya itu lebih paham gitu loh ya. Ini kan mau ngetes itu. Biar Pak, pelataran pelataran Sabtu Minggu akhir pekan jelas gitu ya. Loh, ini kan namanya juga lagi bikin konten sih, harus kayak begitulah ya. Dipancing masuk kan gas gitu. Ternyata lebih paham gitu. Jadi teman-teman, ini kalau teman-teman misalkan lagi nggak ada waktu nih di hari Senin sampai Jumat, teman-teman juga bisa namanya Sabtu Minggu. Di mana Sabtu masih Mas? Loh, Sabtu dan Minggu juga ada. Sabtu kalau di DKI. Oh, Sabtu. Oh, berarti Sabtu. Jadi kita bisa masuk gitu Pak ngerjain. Iya. Top Marco Top, Jos Marco Jos. Oke, Pak, mungkin pesan apa Pak kepada masyarakat khususnya di DKI Jakarta kepada masyarakat maupun untuk kegiatan investasi diharapkan bersegeralah untuk mensertifikatkan tanahnya. Oke. Datang sendiri ke kantor pertanahan, jangan pakai pihak ketiga perantara. Kemudian pelayanan pertanahan sudah sangat bagus di DKI ini, tentunya berguna untuk menjamin kepastian hukum. Masya Allah. Dan meningkatkan nilai aset kita tentunya untuk kemakmuran masyarakat, dan dijamin tidak ada sengketa di kemudian hari. Wah, luar biasa. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Dari teman-teman dari BPN akan membalas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dan juga kalau ada, jangan lupa gitu ya, subscribe nih YouTube Kadin DKI Jakarta, karena akan ada program-program dan informasi-informasi yang terupdate ya, khususnya di wilayah DKI Jakarta, dan ini bisa bermanfaat bagi kita yang pengusaha-pengusaha UMKM gitu ya, dan usaha kecil miliaran jelas gitu ya. Miliaran gitu ya, dari kelas papan atas, papan tengah, papan bawah gitu ya. Ya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di DKI Jakarta. Saya Dimas Ananto dan juga Mahfud Effendi dari Kadin DKI Jakarta. Salam sukses luar biasa. Mantap.